Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan serta keluangan waktu untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang rutin kita lakukan setiap bulan di minggu pertama. Tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang mengantarkan umat manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju ke zaman yang egaliter, yang modern seperti sekarang. Di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Ustadz. Beliau ini sudah sudah lama berdomisili di Bone. Kebetulan beliau orang Sopeng, istrinya orang Bone yang beralamat di jalan Cokro Minoto yang beralamat di situ. Dan Ustadz ini menyempatkan waktunya untuk kita semua, memberikan pencerahan kepada kita semua, memberikan tausiah kepada kita semua untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama kepada kita semua. Untuk itu, demi menghargai waktu, saya persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kepala Camat. Bukan saya. Amin. Ya, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua. Pada teman-teman karyawan, pegawai atau apa bahasanya, pegawai, karyawan yang sempat hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imanan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu adzim. Kawan-kawan semua, teman-teman sekalian, para karyawan Adira Finance yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, dan semoga semua panjang umur, berkah, rezekinya berlimpah, amin. Jodohnya juga cepat. Yang masih anak muda, masih gadis, semoga segera juga mendapatkan jodohnya ya Rabbal Alamin.
dalam satu ayat yang saya bacakan tadi. Namun sebelum itu, marilah kita memuji Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini, sampai pada detik ini masih memberikan nikmat kepada kita semua. Ya, tentu nikmat kesehatan, alhamdulillah, nikmat kesempatan, tentu dengan nikmat iman yang diberikan kepada kita. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah SAW, salah seorang nabi yang diutus oleh Allah di muka persada ini untuk menjadi obor, menjadi kompas, supaya kita tahu jalan pulang ke hadirat Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ayat dan satu ayat yang saya bacakan tadi, wal asri innal insana lafi khusr. Wal asr, demi masa, demi waktu, kata Allah. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, semuanya dalam keadaan merugi. Illa, kecuali kata Allah, alladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang senantiasa menitipkan iman di dalam dadanya dan senantiasa berbuat baik. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah itu bersumpah atas nama waktu, wal asri. Ketika Allah bersumpah atas nama waktu itu berarti waktu itu begitu penting. Kenapa? Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanya sedikit sebenarnya. Apalagi kalau kita biasa baca riwayat itu bahwa satu hari dunia itu sama dengan 1000 tahun akhirat perbandingannya. Jadi satu hari dunia perbandingannya akhirat itu 1000 tahun. Jadi kalau kita mau kali-kali, siapa di sini yang jurusan akuntan kemana jurusan ini, kita mau bagi dan kali ini, kalau umur kita kira-kira kata Nabi 67 tahun, 60 sampai 70 tahun itu, atau mungkin ada yang lebih. Dengan waktu satu hari dunia 1000 tahun itu, kita sebenarnya umur kita di dunia ini cuma 1 jam setengah. 1 jam setengah. Coba. Makanya itu Allah mengatakan wal asr, demi waktu. Dia bersumpah atas nama waktu, bahwa waktu yang saya kasih di dunia itu cuma sedikit. Maka manfaatkanlah waktu itu. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita di dunia ini, maka manfaatkanlah waktu itu sebaik mungkin. Tentu ada yang bertanya, pernah ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana saya petani? Waktu saya beribadah ya paling juga waktu itu, karena selebihnya itu adalah ya kerja ini. Ustaz, bagaimana kalau saya seorang karyawan seperti kita, Bapak Ibu sekalian? Tidak sama umpamanya Ustaz kita tahu, umpamanya sih memang terjunnya memang ini dan segala macam. Bagaimana itu? Tidak ada masalah. Ya. Yang namanya kebaikan itu berlandaskan dimulai daripada niat. Jadi apapun aktivitas itu awalnya adalah niat. Boleh jadi aktivitas kita secara kasat mata adalah aktivitas duniawi, tapi yang kita dapat adalah ukhrawi, pahala ukhrawi. Sebaliknya, boleh saja secara kasat mata kita lihat bahwa ini adalah
kegiatan atau aktivitas ukhrawi seperti sholat, seperti haji, segala macam, tapi yang kita dapat cuma duniawi saja. Di mana itu tergantungnya? Dari sini, niat. Makanya Nabi mengatakan innama a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, segala perbuatan, segala apa yang kita lakukan itu nilainya itu tergantung apa yang menjadi niat kita. Makanya itu di kampung-kampung Pak itu hampir setiap rumah itu, rumah panggung itu selalu ada terasnya. Jarang kita dapat itu di kampung itu. Kalau ada rumah kayu itu selalu ada terasnya. Tidak jarang kita dapat pintu langsung tangga, selalu ada teras. Kenapa? Orang tua kita itu pintar dulu. Falsafahnya orang tua kita dulu bahwa ketika keluar dari pintu dan turun ke teras itu, depan tangga, maka perbaiki niat kita di situ. Ya Allah, kita mau pergi ke kantor ya. Ya Allah, saya mau pergi ke kantor. Ya, munculkanlah, turunkanlah rezeki untuk saya, ya bisa saya pakai untuk keluarga dan saya bisa pakai untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita berangkat. Dengan niat seperti itu, maka setiap langkah-langkah kita itu dibilang pahala oleh Allah. Jadi orang beriman itu besar peluangnya husnul khatimah. Makanya itu kita berupaya semoga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah itu. Orang beriman itu sebenarnya besar peluangnya. Tergantung niat kita berangkat. Ketika kita berangkat tadi dengan niat seperti itu, maka setiap langkah-langkah itu ada kebaikan. Dan kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, husnul khatimah. Padahal yang kita mau lakukan ini kasat mata adalah duniawi, tapi yang kita dapat adalah ukhrawinya. Kenapa niat kita? Selanjutnya, meskipun secara kasat mata pahala atau aktivitas ibadah yang kita lakukan itu adalah ukhrawi, tapi nilainya itu nilai dunia saja. Contoh, kita ada orang mau pergi ke tanah suci, tapi niatnya hanya ini pamer saja. Karena mungkin kalau dia pergi ke Baganti, ya tempatnya ya paling belakang. Kalau pergi Baganti selalu dia berada di tempat tukang cuci piring. Kenapa? Bukan haji. Jadi niatnya supaya nanti kelak kalau dia sudah haji pergi pengantin, dia dihargai. Dia dikasih duduk di depan. Kalau itu yang menjadi niat kita Bapak Ibu sekalian, itulah tadi. Ketika kita melangkah untuk ke tanah suci, maka nilai yang kita dapatkan ini di dunia saja, tidak ada nilai ukhrawinya, dalam nilai pahalanya. Kenapa? Niat kita tidak baik. Bukan hilang, tapi karena pengantin itu umpamanya. Makanya saya katakan apapun aktivitas kita semua punya peluang yang sama. Ya. Menjadi husnul khatimah itu semua umat punya peluang yang sama, tergantung yang kita. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini. Inilah adalah majelis terbaik yang pernah juga dilakukan oleh Rasulullah. Makanya itu majelis seperti ini itu besar pahalanya. Jadi majelis Rasulullah seperti ini, tapi tidak ada di YouTube Rasulullah. Jadi tidak beda di ini. Iya. Iya. Jadi makanya Nabi mengatakan bahwa barang siapa dari umatku duduk sejenak, mendengarkan Al-Quran, ayat-ayat disampaikan, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan pelajaran-pelajaran agama, lalu menjadikan sebuah pelajaran terbaik. Apa kata Nabi? Maka diberikan pahala oleh Allah sama pahalanya orang
yang baru sholat sunnah 1000 rakaat. Oh ibu, sudah ada kan di sini yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Sudah ada? Tidak ada. Bagaimana Pak? Ada Pak? Tidak ada. Ustaz, jangankan 1000 rakaat, 100 rakaat itu susah. Jangankan 100 rakaat, 20 rakaat Ramadan, tarawih, dia cari masjid yang 8 rakaat, yang imamnya juga cepat. Tapi hari ini duduk sejenak seperti ini. Apalagi kalau saya tengok-tengok di samping kanan saya, kayaknya setelah ini juga ada. Ya, disantap-santap ini kayaknya. Iya. Jadi sudah pahalanya 1000 rakaat plus kenyang. Itu pahala yang kita dapatkan hari ini. Bahkan ada riwayat mengatakan itu bahwa ketika umat Rasulullah itu berkumpul, lalu kemudian apakah dia membaca Al-Quran atau dia mengaji atau dia bersalawat atau apa, belajar bersama, itu malaikat turun. Kan itu sebenarnya malaikat itu cuma Jibril saja yang tahu Al-Quran itu, Jibril saja. Makanya itu mereka-mereka yang lain itu kalau ada orang membaca Al-Quran itu dia senang. Ya. Jadi sebab panggil, ayo ada orang di satu baca-baca begini. Seperti hari ini, sore ini itu ada selalu ada malaikat duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran disampaikan. Dia duduk. Dan kelak dia akan menjadi saksi untuk kita semua bahwa masih ada dulu waktu ada. Ya. Apalagi nanti setelah ini YouTube saya bisa subscribe, like dan share, kalau bisa lihat ini ada sekitar 20 orang ini. Kalau di subscribe ke semua itu luar biasa. Saya doakan semua mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Janganlah artis terus dilihat, sekali-kali lihat videonya Ustaz juga. Iya, sekali-kali. Ya, jangan selalu siapa namanya itu Nikita Mirzani itu banyak juga pengikutnya, padahal yang dia pertontonkan cuma apa saja? Auratnya kan, masalahnya kan, bertengkar. Sekali-kali yang ketika kita lihat ada pahala kita dapat. Ya. Nanti saya lihat betul dari saya di subscribe. Nanti saya sampaikan caranya. Nanti jadi saksi nanti beliau. Karena bahasa masakan semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali bahwa pengajian-pengajian seperti ini banyak berkah yang kita dapatkan. Kenapa? Ini hati, Pak. Yang apa yang kita lihat di sini itu adalah nutrisi badan kita. Ini sehat. Tapi kadang ada orang sehat, Pak, bisa kita bohong, lari-lari setiap hari 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo setiap hari. Tapi masjid di dekat rumahnya tidak pernah masuk. Padahal perjalanan lari-larinya setiap subuh itu keliling. Tapi kenapa ada masjid di samping rumahnya, kakinya tidak mampu berjalan masuk di situ? Kira-kira apanya yang sakit? Itu ininya yang sakit. Makanya hati itu Bapak Ibu sekalian butuh juga nutrisi. Jangan cuma badan kita dinutrisi terus, ya. Tapi hati tidak sehat. Itu biasa ada orang bagus bodinya, badannya, tapi kuat sekali bergosip. Karena sehat ini, tapi sakit ini, sehingga gosipnya saya yang muncul. Tapi gosipnya saya muncul. Ya,
Karena hati ini yang tidak pernah dikasih nutrisi terbaik. Apa nutrisinya hati? Salah satunya adalah cara-cara seperti ini. Yang kedua, sering-sering kalau duduk-duduk tidak ada nasabah. Dia mereka agak tahu buka-buka Quran, tak telu ayat, cukup itu untuk nutrisi hati, Pak. Tidak perlu mengaji itu sampai satu kali dulu satu juz, jangan, Pak. Tidak perlu. Atau sekali duduk setengah juz atau satu lembar atau satu halaman, cukup beberapa ayat. Untuk apa itu? Untuk memberikan nutrisi pada hati ini, Pak. Kalau sering-sering mendengarkan itu hati yang ditembak itu, Pak. Ini supaya sehat kita punya hati. Kalau sehat kita punya hati, tidak cepat tersinggung, tidak cepat merasa istilahnya itu cepat merasa orang baper. Orang bicara di sana dia yang baper. Kenapa ini yang tidak baik? Iya. Makanya sekali-kali juga itu setiap hari juga ini juga dibutuhkan nutrisi. Bacakan salawat, bacakan Al-Quran, dengarkan ceramah-ceramahnya Pak Ustaz. Ya sedikit beberapa menit. Ini karena butuh jam makanan ini, bukan hanya mulut butuh, ini tapi ini juga butuh. Kenapa ini? Kalau ini rusak Bapak Ibu sekalian, kata Nabi itu, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada itu daging, segumpal daging di dalam diri kita itu, kalau itu rusak semuanya. Coba. Kalau baik itu baik semuanya, sebaliknya kalau rusak itu rusak semuanya. Apa itu? Ala wahiyal qalb, hati. Kalau orang hatinya busuk, semua lini kehidupannya itu pasti rusak, Pak. Di mana-mana sering bertengkar, di mana-mana membeknya, tetangganya di mana-mana itu tidak ada yang akur dengan dia. Kenapa ini yang rusak? Padahal dia maunya ketika mati nanti masuk surga. Nah, ada seorang sahabat, sampai jam berapa nih? Berapa menit ini? Oke, saya tambah sedikit ini. Ya. Padahal ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mau masuk surga, tapi kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apa yang mesti saya kerjakan? Mestinya saya jadi apa? Nah itu. Kata Nabi, simple jawabannya, jadilah orang yang baik. Sahabat itu bertanya, ya Rasul, bagaimana saya tahu diri saya jadi baik? Bagaimana saya bisa tahu bahwa diri saya ini sudah baik? Kalau saya menilai diri saya, dapat mengatakan saya orang baik. Apa kata Nabi pada saat itu? Tanya tetanggamu. Kalau semua tetanggamu mengatakan kamu baik, kamu orang baik. Tapi kalau tetanggamu mengatakan dia baik, tapi ada tapinya. Ya, berarti belum. Sama di sini. Kalau kita mau dikatakan karyawan yang baik, tanya semua karyawan bagaimana dengan si A? Baik itu. Kalau semua karyawan katakan bagus sekali itu kau. Kalau ketemu senyum, kita berpapasan. Kalau ada sesuatu yang kita minta tolongi, dia bantu. Baik sekali orangnya. Pokoknya kalau tidak ada selalu cari. Ada tuh orang itu kalau datang tak silen-silen. Ya, kalau datang tak silen-silen karena suka sekali
menyampaikan sesuatu yang bikin kita tersinggung, atau menyampaikan hal-hal yang mungkin fakta tapi tidak usah disampaikan sih. Bagaimana kalau pamannya tiba-tiba datang langsung bilang, siapa tadi itu bocah di pasar itu? Padahal ada istrinya. Kenapa memaksa kalian kuliah tadi berarti? Itu kalau dia datang kasih dosen orang karena tidak bisa menahan lidahnya, terlalu jujur. Tapi agama juga itu tidak suka orang terlalu jujur. Ya, artinya terlalu jujur. Kalau memang kejujuran itu merusak orang, itu justru tidak boleh pada agama. Nah, gitu. Jamaah majelis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sekalian. Ya. Apa yang kita lakukan di sini sebagai karyawan, maka lakukanlah dengan segenap jiwa raga kita. Ya. Apa yang kita lakukan adalah sebuah perusahaan atau lembaga kalau mau berdiri kokoh, berdiri tegak, kuat, maka tentu bersifatlah seperti lidi yang kemudian diikat dalam satu satu ikatan itu kecil, tapi ketika dia bersama besar dan kuat, dan itu akan memberikan manfaat yang besar. Memang tadi pasar ini jadi penyambung dan menerima manfaat. Jadi yang bisa membuat perusahaan kita besar adalah kita semua. Ya. Sama di sekolah-sekolah, sama juga di lembaga. Tak boleh ada sekat antara satu dengan yang lain. Tak boleh ada kelompok si A, si B, si C. Kadang seperti itu. Pernah saya di sana di Sope, saya punya sekolah di sana. Guru-gurunya saya lihat caranya bisa dijadikan contoh. Mereka berkelompok-kelompok, kelompok A, kelompok B, jadi saling bersaing. Pada akhirnya itu terjadi persaingan yang kurang sehat. Makanya kita semua di sini anggaplah kita ini semua adalah saudara. Rumah yang kita tempati ini adalah rumah kita bersama. Tapi jangan jual. Jangan dijual, jadi orang. Ya, itu deh. Jadi yang terakhir sekali pesan sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian, itu tadi bahwa jadikanlah apa yang kita lakukan di tempat ini itu setiap tetesan tinta kita, setiap letukan-letukan tangan kita mengetik, usahakan itu semua menjadi titik ibadah untuk kita. Jadi setiap ibadah, merokiti ibadah, menulis ibadah. Caranya bagaimana? Itu tadi saya ajarkan. Dari rumah perbaiki niat kita. Dari rumah. Niat itu yang menjadi penentu. Jadi ketika kita sampai di kantor dengan niat lillah, maka setiap aktivitas kita yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat sebagai satu pahala. Langkah-langkah kita itu sebagai pahala. Tapi kalau niat kita tidak baik keluar dari rumah, maka setiap benda yang kita lewati akan melaknat kita. Akan melaknat. Bisa Ustaz? Bisa. Itu benda-benda itu semua nanti akan berbicara sama. Al-yawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan menjadi saksi untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Benda-benda itu. Makanya setiap kita mau keluar, ya ini terutama ibadah harus kita mendapatkan ibadah besar.
syaratnya harus cepat menikah. Sudah ada yang belum menikah di sini? Hai. Kecil ibadah. Sedikit. Kalau orang keluarga itu berkeluarga itu sudah berkeluarga. Sudah yang berapa? Itu Pak, itu pahalanya orang yang sudah berkeluarga itu hanya berpegangan tangan saja, itu dosanya itu jatuh itu. Seandainya kita lihat itu lu mau berpegangan tangan situ, tidak malah pesan, tidak mau berpisah karena jatuh dosanya. Makanya perempuan kalau suami tak pegang muta, tangan-tangan kenapa ini? Jangan lupa. Iya. Apalagi kalau suami istri itu, makanya itu setan tidak mau itu. Kesuksesan setan itu ketika mampu mencari mereka, memisahkan dua orang yang sudah berkeluarga. Itu adalah kesuksesan besar setan itu. Apa langsung di dekatnya mustika. Begitu. Karena kenapa? Besar pahalanya orang berkeluarga. Iya. Kalau anak muda kan dikit. Makanya nanti yang subscribe saya itu saya doakan kepada Pak. Amin. Jadi ya supaya banyak-banyak apalagi pahala ini malam apa? Malam Jumat itu sedih. Malam Sabtu. Ya. Ada itu kata Nabi. Kalau kita tidak punya waktu untuk umrah, tidak punya biaya untuk umrah, ada umrah terbaik itu. Tapi syaratnya cuma satu, berkeluarga. Apa kata Nabi? Barang siapa dari umatku orang yang sudah suami istri, ketika masuk di kamarnya dia membunuh lampu yang besar, dia nyalakan yang kecil, baru istrinya mendekat, Pak, ayo. Barang siapa perempuan yang lebih duluan mengajak suaminya, pahalanya itu seperti pahala naik haji umroh. Nah, sebaliknya bagaimana Ustaz kalau lakinya yang macet mengajak, mae. Nah, pahalanya adalah kata Nabi sama pahalanya kalau dia berkorban unta. Jadi unta. Jadi kita mana nanti kalau pulang mau berkorban unta atau mau naik umrah? Kalau bapak ibunya mengatakan Pak umrah yuk, langsung saja ayo umrah lagi. Ya, jadi itu pahalanya besar itu Pak. Makanya itu Nabi mengatakan selalu memberikan nasihat semangat untuk kita. An-nikahu sunnati, faman taragiba an-sunnati falaisa minni. Atau kata Nabi, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang menyelah tidak mau, padahal dia mampu, bukanlah dari golonganku. Makanya nak boleh cepat-cepat. Nanti kita keburu tidak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Jadi ya pikir-pikir itu ya bisa nih ya diurus nanti jadi presentasi begitu deh. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan melalui hampir maghrib. Seperti janji saya tadi, ini subscription bisa nanti kita lihat itu di situ. Ya, silakan buka HP-nya. Ya tentu kalau saya lihat sama ada pulsanya kayak ada datanya semua. Ya, nanti saya lihat, saya lapor nanti semua Bapak keren. Satu saja subscribe. Ya. Ya. Jadi subscribe YouTube, buka baru ketik Hermanto Arase. Disambung Hermanto Arase disambung itu ada itu nanti muncul situ foto saya yang songkoknya pendek. Di bawahnya ada subscribe, langsung
muncul semua ratusan punya acara di situ. Bisa kita lihat sekarang kalau duduk dulu apa masalah. Ya mantu aras. Ya nanti kita doakan semua juga. Semuanya yang masih anak muda, masih gadis tempat kampung apa. Saya kira inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan berberkah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pada hari ini bernilai berkah, bernilai ibadah di sisi kita semua. Wabillahi taufiq wa sa'adah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Semoga menjadi hikmah yang bisa dipetik untuk bakal kita ke depan melakukan aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan maupun di lingkungan sosial. Satu hal yang ingin saya simpulkan bahwa yang menyangkut masalah kesehatan lahir dan batin itu penting kita memberikan suntikan-suntikan vitamin kepada tubuh kita, suntikan vitamin kepada hati kita supaya ada keseimbangan kehidupan yang terjadi pada diri kita untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, seperti apa suntikan vitamin itu untuk hati? Ya tentu perbanyak baca Al-Quran, kemudian mendengarkan tausiah Ustadz, kemudian bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah suntikan vitamin yang dimaksud oleh Ustadz untuk menyehatkan batin kita. Karena batin kita itu adalah generator penggerak seluruh tubuh kita. Kalau itu yang rusak, maka pikiran kita juga tidak terarah, kesehatan juga, fisik kita juga pasti drop, dan motivasi sulit untuk kita lahirkan karena lemah generator penggeraknya. Tapi kalau itu sehat, semuanya akan sehat. Pikiran kita sehat, pandangan kita sehat, selalu kita melahirkan motivasi-motivasi yang luar biasa untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup ke depan. Nah itulah yang dapat saya simpulkan teman-teman semuanya. Yang terakhir saya minta kepada Al-Ustadz untuk mendoakan kita semua, mendoakan kantor kami supaya bisa lebih eksis, bisa lebih jaya, dan nilai-nilai profit yang sudah kita canangkan itu bisa kita capai di tahun ini. Amin. Ya, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita sengaja bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita cita-citakan semua, kita impikan semua, mulai impian hidup kita, impian kantor kita, impian pribadi pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala semua memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi nikmah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tuyassir, anta muyassir laka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Irhamna ya Mu'min, irhamna ya Mu'min, irhamna ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Iya kana punya kan.
Subhanalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hola Bapak. Halo Pak. Ya, ini anak muda ini. Nah, ini Pak Bos. Oke. Nah, ini Ibu Bos ini.